Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak dari orang yang sudah bersyahadat sebagai muslim namun tidak melakukan ibadah dengan tertib, bahkan meninggalkan ibadah wajib karena kemalasan selama bertahun-tahun, terutama ibadah sholat. Orang-orang kadang melupakan ibadah kepada Allah dalam suatu rentang waktu, kemudian di satu waktu mereka tersadar atau dapat hidayah. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan lebih tidak melakukan sholat fardu atau hanya sesekali sholat fardu. Itu pun hanya sholat Jumat seminggu sekali. Misal sekarang di usia 35 tahun mendapat hidayah, maka sejak usia balik sekitar usia 15 tahun sampai usia 35 tahun, sehingga total 20 tahun tidak sholat atau hanya sesekali melakukan sholat fardu. Sehingga mereka mempertanyakan apa yang perlu mereka lakukan untuk menebus sholat yang ditinggalkan di masa lalu. Apakah perlu melakukan qadha dari setiap sholat yang ditinggalkan? Mengenai hal ini, para ulama ada 2 pendapat. Pendapat pertama, pendapat ini paling banyak dianut oleh para ulama. Jumhur ulama baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tetap wajib menggantinya sholatnya dengan sholat qadha. Karena kita bertanggung jawab untuk setiap sholat yang ditinggalkan, di mana itu adalah hutang kita terhadap Allah, sehingga kita harus menggantinya. Di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani disebutkan, Ibrahim berkata bahwa orang yang telah meninggalkan sekali sholat sejak 20 tahun kemudian, maka dia wajib mengganti satu sholat itu saja. Namun karena kadang orang tidak ingat berapa tahun, di hari bulan mana saja, maupun berapa jumlah sholat yang ditinggalkan, sehingga para ulama memberi beberapa alternatif, yaitu alternatif pertama, setelah melakukan taubat, maka setiap kita sholat fardu dilanjutkan dengan sholat qadha. Misal sholat subuh, maka dilanjut sholat qadha subuh. Sehingga jika kita sholat fardu 17 rakaat sehari, maka kita melakukan sholat qadha 17 rakaat juga. Dilakukan terus-menerus sampai dengan kira-kira berapa tahun sholat fardu itu ditinggalkan. Misal 20 tahun, maka 2 kali sholat ini dilakukan selama 20 tahun. Jika ternyata berlebih, maka itu sebagai sholat sunnah. Alternatif kedua, bagi yang ingin cepat mengqadhanya, maka setiap sholat fardu yang juga dilakukan semua 17 sholat qadha secara berurutan. Misal sholat subuh, maka dilanjut sholat qadha subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sehingga jika dilakukan terus-menerus selama 4 tahun, maka 20 tahun meninggalkan sholat bisa diqadha semuanya. Ini bisa dilakukan oleh pria yang energik untuk segera mengqadha, atau bahkan untuk pria lanjut usia yang banyak waktu luang pensiunan untuk mengejar selesainya sholat qadha ini sebelum ajal menjemput. Ibadah sholat qadha pengganti ini memang sangat berat dan susah bagi orang yang baru saja taubat, terutama jika sebelumnya meninggalkan sholat karena kemalasan, bukan karena tidak ada iman atau murtad. Namun insya Allah apabila diniati dengan ikhlas,
maka Allah akan jadikan mudah. Pendapat kedua. Muncul pendapat kedua. Pendapat ini sebenarnya hanya dari sebagian kecil ulama di masa lalu. Namun kemudian banyak diikuti oleh ulama-ulama modern saat masa kini. Pendapat kedua ini menyatakan bahwa kita tidak perlu mengganti sholat fardu di masa lalu yang telah ditinggalkan. Namun kita harus menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi dengan meminta taubat ke Allah atas dosa besar meninggalkan sholat ini. Berikut urutan taubat yang perlu dilakukan. Pertama, kita stop, tidak akan melewatkan sholat lagi. Kedua, kita menyesali dosa besar itu dengan banyak melakukan zikir dan sholawat. Ketiga, melakukan yang terbaik untuk sholat fardu berikutnya, tu'maninah dan khusyuk. Keempat, jika melakukan kesalahan karena lalai, lupa, atau tertidur, harus segera menggantinya di waktu sholat berikutnya, disertai taubat spesifik atas kesalahan itu. Kelima, menambah sholat sunnah sebanyak mungkin. Tambahan sholat sunnah itu seperti sholat sunnah rawatib, sholat tahajud di sepertiga malam, sholat tahiyatul masjid ketika memasuki masjid, setelah wudhu sholat 2 rakaat, kemudian di Ramadan melakukan sholat tarawih dan witir, lalu pada pagi hari sholat duha, sholat taubat, bahkan sholat mutlak siang dan malam hari. Bahkan dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan melakukan sholat terbaik, karena di malam itu ibadah yang kita lakukan seperti ibadah 1000 bulan atau ibadah selama 83 tahun. Semua sholat sunnah itu sebanyak yang bisa kita lakukan. Harapannya sholat fardu yang telah kita tinggalkan bertahun-tahun biiznillah dengan izin Allah akan tergantikan oleh sholat sunnah ini. Hal ini mengacu ke salah satu hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini menunjukkan bahwa sholat sunnahlah yang akan menutupi kekurangan sholat wajib jika rusak. Kita juga bisa berpacu dengan sisa umur setelah taubat dengan cara memperbanyak sholat berjamaah karena keutamaan nilainya 27 derajat. Seperti dalam hadis Rasulullah bersabda dari Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sholat berjamaah lebih utama sebagai sholat daripada sholat sendiri dengan nilai 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian apakah Anda ikut pendapat pertama atau pendapat kedua? Semua diserahkan ke Anda. Namun yang utama, setelah taubat atas dosa besar itu, maka Anda jangan pernah sekalipun melewatkan lagi sholat fardu tanpa kompromi. Jika kita tidak mampu karena sakit, maka kita bisa tayamum dan sholat sambil duduk, tidur, atau bahkan jika lumpuh seluruh anggota tubuh, maka bisa dibantu tayamumnya dan sholatnya bisa dalam hati. Begitu juga dengan arah kiblat, bisa disesuaikan dengan posisi tidur kita saja. Karena ibadah sholat ini tidak bisa kita tinggalkan. Namun Allah melalui Rasulullah banyak memberi tuntunan tentang kemudahan untuk melaksanakan sholat fardu itu, bahkan saat jihad.
Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah sholat fardu sampai ajal menjemput. Sehingga saat hisab pertama akan bisa kita lalui dengan baik. Amin. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.